Jadi artinya kalau makan gitu tidak mengerjakan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, itu bisa diartikan makanan kita itu masuk dimakan setan gitu. Ya, Kalau jadi mulai hadis ini. berdasarkan hadis ini, jadi setan itu berbarengan makan dengan kita. Ya. Makanya jadi kurang Satu berkah. piring, satu piring. piring dengan kita. Jadi Ya. makanya enggak berkah ya, mungkin makanan karena kan enggak baca basmalah tadi. Ya artinya itu jin yang tidak taat, disebut setan ya Pak ya. Oh. Kalau yang jin taat kan enggak ya, cuma jin muslim. Jin namanya. muslim ini yang nggak taat ini ya, artinya jadi setan Jadi itu setan. yang selalu ikut bersama kita untuk menggodanya gitu. menggoda. Termasuk yang tidak baca basmalah Ya, jadi akan menjadi hal-hal yang merugi untuk kita. Nah, oleh karena itu memang ya basmalah ini penting. Iya. Sebelum makan, sebelum tidur, bahkan sebelum hubungan ya suami istri, Iya. saya anjurkan, saya informasikan ini supaya jangan lupa. Jangan lupa pemirsa, insya Supaya Allah. setan itu tidak istilahnya ngintil Ikut terus. bersama Jadi kita, kita istilahnya. ya menghindar ketika Iya. dibacaan bismillah itu minimal. Ya kalau sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu umat bertanya, ulama menjawab. Alhamdulillah sudah hadir murabi kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak wabarakatuh. Kiai, ya? Alhamdulillah Pak Haji Andre juga sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai, di kajian ilmu di episode yang ke-11 ini ya, Ya. alhamdulillah sudah sampai episode yang ke-11 Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tentunya berkat daripada izin Allah dan iradah Allah dan juga doa dari pemirsa sehingga Amin. bisa berlanjut. Amin ya Allah. Ya. Bagi kan segala sesuatu yang kita jalankan, setiap kita melangkah dari rumah menuju kemana, pulang dari mana kan gitu ya Pak Kiai. Ya. Itu kan kita selalu membaca yang namanya basmalah. Ya. Bahkan basmalah itu adalah merupakan kewajiban setiap apa yang kita kerjakan, kegiatan pun basmalah nggak boleh ditinggalkan. Baik. Nah, kalau kita makan nggak baca basmalah, katanya makanan kita dia ambil sama setan. Tuh. Gitu lagi. Ada- Nah, ini ada artinya kan perlu istilahnya. dijelaskan ya. Dalilnya apa benar kan gitu ya. Kalau nggak baca basmalah itu akan diambil setan kan gitu ya. Mungkin rujukannya biar lebih jelas Pak Kiai, nanti mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi rabbil alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang saya banggakan dan yang Allah muliakan, alhamdulillah syukurillah pada episode yang ke-11 ini ya. Iya, 11. Kita bisa berjumpa kembali ya, dakwah melalui ya YouTube ini. Iya. Mudah-mudahan tentunya ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin. Dan alhamdulillah tadi Bapak Andre bertanya bagaimana respon di tengah-tengah masyarakat kita setelah 10 ya Iya. episode yang sudah kita istilahnya tayangkan barangkali Iya. ya. Ini alhamdulillah rupanya respon dari masyarakat luas sudah kita terima. Artinya mereka merasa bersyukur dan ya katakanlah ini merupakan hal yang positif Positif. untuk pencerahan. Bahkan Pak Andre ya saya bersyukur juga ada ya teman saya atau sahabat saya dari Amerika Serikat Insyaallah. ya yang namanya Bapak Dharma Pohan, di mana beliau memang dulu pernah dengan teman-temannya di sana itu pernah mengundang saya Yeah. untuk memberikan ceramah ya, ceramah di Amerika Serikat. Iya. Bahkan sampai 2 kali itu bolak-balik 2 kali ya. 2 kali 2 tahun berturut-turut ya kalau salah. Berturut-turut itu 2009 dan 2010. Iya, iya. Nah 2009 ini kita alhamdulillah
bisa karena waktunya cukup lama Pak Andre. Ya. Jadi kita kena bulan Ramadan ya. Selama jadi, bulan Ramadan. ya, jadi 2 hari sebelum tiba bulan Ramadan dan pulang ke Indonesia lagi 2 hari setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Ya, jadi alhamdulillah cukup istilahnya lama. Jadi sholat idnya di sana, Pak. Jadi sholat id di sana, bahkan alhamdulillah Pak Andre saya diberikan kehormatan untuk memberikan khutbah Idul Fitri, Idul Fitri di ya, Houston, Amerika Serikat. Bahkan karena kita ada hari Jumat juga di sana, bahkan ketika saya di Washington DC, ya ibu kotanya Amerika Serikat ini, Washington DC sana, saya diberikan istilahnya kehormatan untuk memberikan atau menyampaikan khutbah Jumat juga. Ya, cuman waktu itu di KBRI di Washington DC. KBRI itu singkatan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Memberikan ceramah ya ke agama. Artinya keliling ya waktu itu, Pak. Ya, jadi di keliling. Mungkin bisa dikatakan seumur hidup itu dalam 1 bulan bisa 7 kali naik kapal terbang. Itu ada di Amerika itu. Ya, karena kan antara kota satu ke kota yang lain itu berjauhan. Jauhan ya. Itu perlu menggunakan ya pesawat tadi. Berarti artinya jamaah dari sana sekarang pimpinan umat muslim yang ada di Amerika itu masih nyambung masih nyambung. Dengan kajian ini berarti melihat juga Pak. Ya alhamdulillah. Jadi Bapak Dharma Pohan ini yang dulu kita akrab di sana. Jadi bahkan kemarin memberikan informasi kepada saya bahwa YouTube yang kita sudah hasilnya ya sebarkan ini, katanya beliau juga menyebarkan ke teman-teman muslim yang ada di Kanada. Ya, ada di Kanada. Sebagai kajian juga ya secara online ya. Ya, jadi alhamdulillah oleh karena itu ucapan terima kasih ya kepada tokoh-tokoh muslim di Amerika Serikat. Ya, mudah-mudahan ya satu saat bisa kita berjumpa secara langsung. Baik. Mungkin gini bagi yang menarik ya, kalau menurut saya banyak ustadz terkadang kalau ditanyakan sesuatu itu kan banyak kesimpulannya hanya iya atau tidak boleh. Nah, gitu ya. Nah, kebetulan masyarakat tuh atau jamaah itu mayoritas tuh pengen tahu detailnya. Jadi artinya kalau iya karena apa, dalilnya apa kan gitu ya. Kalau bicara Al-Qur'annya mana, kalau hadis-hadisnya mana, hadisnya sahih atau enggak, di kitab apa adanya. Kitab apa dan sebagainya itu kan banyak rujukan ya. Tapi kadang-kadang ada yang menjelaskan hanya globalnya aja. Tidak boleh. Kalau ini tidak boleh. Kalau ini boleh kan begitu ya Pak. Nah, ini alhamdulillah bagi nanti mungkin setiap makalah ini pemirsa, setiap apa yang kita bahas insya Allah tema-tema beliau yang dibahas bisa menjelaskan secara detail, bahkan setiap apa pertanyaan dari jamaah itu ada rujukannya. Bukan sekedar kata beliau, kata Pak Kiai ini bukan. Tapi memang jadi kita ada rujukannya. Apalagi judulnya juga kan umat bertanya, ulama menjawab. Jadi pada dasarnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah ulama yang ahli bidang Al-Quran, ulama yang ahli bidang hadis. Nah, sehingga dengan jawaban-jawaban tadi itu ya, para ulama lah kita kemukakan di kitab apa adanya sebagai jawaban. Kemudian kita simpulkan dari penjelasan ya pakar-pakar atau ulama tadi. Ya, itu menurut saya yang paling aman dan katakanlah paling meyakinkan untuk jawaban. Ya, tidak katanya atau kata saya. Walaupun kadang-kadang memang ada satu pertanyaan yang menjadikan khilafiyah ada perbedaan, tapi kita bisa menjelaskan mana perbedaannya itu dan mau yang mana itu terserah, yang penting dua-duanya dijelaskan. Nah, ketika ada khilafiyah, karena Pak Andre kan saya mungkin sudah di episode yang lalu sudah dijelaskan ya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, di mana di dalam Majelis Ulama itu kan organisasi Islam itu kumpul, kumpul ada NU ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Matlaul Anwar, Dewan Dakwah Islamiyah, dan Al Irsyad juga yang lain-lainnya, yang belum ada itu atau tidak ada Jamaat Ahmadiyah, Syiah, LDI nggak ada, yang lain-lainnya itu kumpul. Nah tentunya kita sebagai Ketua Umum Majelis Ulama harus bisa merangkul semua. Sehingga selapang dada, harus kita berlapang dada. Makanya semboyan MUI kan kita sudah kemukakan bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, juga bertoleransi dalam masalah khilafiyah. Nah itu sehingga kajian kita ini insya Allah sejuk. Kajian kita ini adalah ukhuwah Islamiyah. Amin. Jadi masalah khilafiyah perbedaan yang ada di masyarakat jangan menjadi istilahnya retak hubungan ukhuwah Islamiyah kita.
Jadi masalah itu bisa dikatakan ada dua kategori Pak Andre dan jamaah atau pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada yang masalah usuliyah, ada yang masalah furu'iyah. Bedanya kalau masalah usuliyah itu masalah kaitan dengan pokok keyakinan kita, akidah kita. Nah, kita harus kikis habis basmi ke akar-akarnya. Contoh misalnya yang menyangkut masalah usuliyah itu katakanlah seperti kaitan dengan sesatnya jamaat Ahmadiyah. Di mana punya keyakinan masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bertentangan dengan Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40, hadis-hadis sahih dan ijma ulama. Nah, yang seperti ini memang kita harus tegas ya, bahwa pendapat semacam ini adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan dan harus diberantas, walaupun tentunya mereka harus kita bimbing supaya istilahnya arruju ilal haq, kembali kepada yang benar. Tapi kalau masalah-masalahnya yang furu'iyah, yang cabang-cabang, ya seperti misalnya kaitan dengan tahlilan, kunut subuh, masalah usoli, itu kan masalah furu'iyah namanya. Nah, di sini kita harus berlapang dada karena sampai hari kiamat pun saya yakin tidak akan istilahnya tidak akan sepakat gitu karena ini masalah ijtihadiyah furu'iyah tadi. Tidak akan bisa dipahami sama-sama. Ya, tidak bisa sepakat semua, karena punya keyakinan masing-masing. Nah, disinilah kita berlapang dada, bertoleransi. Ya, sehingga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok ini, ya alhamdulillah sampai sekarang dari tahun 2003 sampai sekarang 2020, ya rupanya ya saya kepake gitu oleh masyarakat dan ulama-ulama di Kota Depok. Ada trust, kepercayaan, karena memang sikap saya seperti itu dari dulu. Ya, tidak istilahnya tidak membenci kepada yang katakanlah beda paham dalam furu'iyah dengan kita. Justru kita anggap saudara kita dan kita rangkul. Bukannya memukul, tapi kita rangkul. Bukannya kita istilahnya sentimen, tapi kita kemukakan argumen. Insya Allah istiqomah Pak Kiai. Insya Allah. Baik Pak Kiai, kita langsung membahas pada kitab atau buku karangan Pak Kiai Dimyati Badruzzaman MA, yaitu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Baik, silakan. Pemirsa, kita sudah sampai ke halaman 71 ya. Ya, masalah. Di episode yang ke-11 ini, ke-11 ini adalah sampai halaman 71. Ya baik, kita buka sama-sama di halaman 71 Pak Kiai. Ada satu pertanyaan yang menyangkut masalah basmalah tadi Pak Kiai. Baik, silakan ditanyakan. Ya. Jadi kita membahas tema yaitu membaca basmalah di pertengahan atau di akhir makan Pak Kiai. Baik. Ya. Kemudian ada pertanyaan begini Pak Kiai, pertanyaannya. Bagaimanakah hukumnya membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim di pertengahan atau di akhir makan? Dan bagaimana pula membacanya kalau memang ada dasarnya? Jadi kan ada orang makan kadang-kadang baik karena mungkin saking laparnya. Kadang-kadang lupa itu membaca basmalah. Buru-buru makan dulu, ada makan langsung buru-buru. Nah, itu pasti ada terjadi Pak Kiai. Apakah itu boleh membaca basmalah lagi atau bagaimana? Nah, ini perlu dijelaskan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah dibacakan oleh Bapak Andre tadi. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita langsung aja jawab pertanyaan tadi. Namun sebelum dijawab mungkin dipertegas lagi. Jadi yang mungkin dulu saya tangkap dari pertanyaan seseorang. Nah, dalam pertanyaannya itu ceritanya kan seseorang ketika makan itu kadang-kadang suka lupa baca basmalah. Nah, baru teringat Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, baru teringat ketika sudah pertengahan makan. Pertengahan makan ya? Ya, jadi ketika sedang makan itu baru ingat nih. Udah setengah kenyang. Udah setengah kenyang. Nah, bagaimana ini? Apakah masih disunatkan, masih disyariatkan dalam agama membaca bismillah? Atau sudah enggak lagi, udah keburu makan, udah pertengahan lagi makannya kan? Nah, itu yang ingin istilahnya ditanyakan kepada saya, bagaimana sebenarnya menurut ajaran Islam yang dicontohkan tentunya oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh model, sebagai katakanlah suri tauladan bagi kita semua. Nah, maka di sini saya berikan jawaban dengan tentunya mengutip dasar-dasarnya dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena kalau langsung dari Al-Quran Pak Andre untuk menjawab pertanyaan ini nggak ada
Ya, secara literal dalam Al-Qur'annya, misalnya ketika kamu makan kemudian lupa di pertengahan makan ingat, maka harus membaca ini. Kalau di Al-Qur'annya memang nggak ketemu. Maka ketika di Al-Qur'an kita nggak ketemu dalilnya, maka rujukan yang kedua adalah sunnah atau hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di hadis nggak ketemu, ya baru ke fatwa para ulama kita. Atau kadang-kadang saya untuk memperkuat dalil, kalau ada Al-Qur'annya ya tulis Al-Qur'annya, ayatnya dan surat apa, ayat berapa. Kemudian kalau ada hadisnya diperkuat dengan hadis Nabi. Kalau ulama juga mempertegas, kita cantumkan juga di bisa dalam juga dengan rujukan kitab ya. Iya, dengan rujukan kitab tadi. Tapi enggak, kalau masih ada ayat Quran dan hadis enggak langsung ke kitab. Ya itu dulu ya. Kita dahulukan dulu ayat Quran. Karena itu hukum katakanlah dalil yang tertinggi. Kemudian hadis. Nah, kemudian ijtihad atau fatwa ulama. Kenapa Andre? Ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah dari Madinah ke Yaman sebagai gubernur dan sekaligus jadi hakim, ya di dalam Sunan Abu Daud diceritakan, kan ditanya oleh Rasulullah, kaifa taqdi idza aradalaka qada'un. Bagaimana Anda wahai Mu'ad bin Jabal ketika nanti di sana ada yang harus diputuskan, ada suatu hukum gitu, artinya permasalahan yang harus diputuskan, halal haram boleh tidaknya. Mu'ad bin Jabal menjawab, aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan hukum itu dengan Al-Qur'an. Nabi sendiri kemudian bertanya lagi, fa ilam tajid fi kitabillah, kalau kamu enggak menemukan dalilnya dari Al-Qur'an, dengan apa? Kemudian Mu'ad bin Jabal menjawab, aqdi bi sunnati Rasulillah. Oh, wahai Rasul, kalau dalam Al-Quran saya nggak ketemu dasarnya atau dalilnya, saya akan putuskan dengan sunnah Rasul, yakni dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah masih bertanya lagi, Pak Andre, dalam riwayat hadis ini. Bisa dibaca riwayat ini di Sunan Abu Dawud, di dalam kitab Aunul Ma'bud, di kitab Badhul Majhud, bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah dari madhab Hambali juga, di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin mengutip juga. Nah, ketika oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakanlah ditanya setelah kalau dalam Quran dan hadis Nabi nggak ketemu, dengan apa lagi memutuskan hukumnya? Kemudian Mu'ad bin Jabal menjawab, ajustahidu bi ra'yi wala alu. Kalau bahasa kitanya, kalau saya di dalam Al-Quran nggak ketemu dasarnya, dalilnya, di dalam hadis Nabi juga saya cari-cari hadisnya nggak ketemu juga, maka saya akan berijtihad dengan sekuat tenaga, sedaya upaya ilmu saya keluarkan lah, Wala alu, bahkan saya tidak akan membiarkan hukum itu terlunta-lunta, tidak ada keputusan hukumnya. Makanya saya dengan beristihad. Nah, setelah mendengar ucapan Mu'ad bin Jabal tadi seperti demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dalam hadis itu dikatakan, Fadoroba Rasulullah SAW sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah. Artinya Rasulullah menepuk dadanya sambil bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya, maksudnya Mu'ad bin Jabal, sesuai dengan yang diridhoi oleh Rasulullah, maksudnya oleh beliau. Berarti dari riwayat ini Rasulullah juga ridho atau setuju. Yang pertama, dalil itu langsung artinya cari dari Al-Quran dulu, jangan langsung ke mana-mana dulu. Al-Qurannya ada enggak? Nah, setelah Al-Quran kita misalnya enggak ketemu misalnya, maka yang kedua berarti hadis. Hadis cari. Nah, ketika hadis enggak ada, berarti ijtihad ulama yang kita gunakan. Itu jadi urutannya seperti itu. Nah, makanya ketika ditanya masalah bagaimana membaca basmalah di pertengahan, ketika kita sudah pertengahan makan baru ingat. Nah, karena di dalam ayat Al-Quran secara letterlock itu tidak kita temukan atau tidak ada, maka dalil yang urutan yang kedua hadis, maka kita kemukakan di sini hadis Bukhari. Ya, jadi hadis Bukhari ini hadis yang dipandang oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bukan kaum Syiah ya. Kalau kaum Syiah
rujukan utama hadisnya itu katakanlah kitab hadis mereka namanya Al-Kafi. Al-Kafi. Jadi namanya itu rujukan orang Syiah yang mayoritasnya di Iran itu. Negara Iran kan Syiah ya, gudangnya di situ, sumbernya di situ. Itu rujukan mereka Syiah ini adalah Al-Kafi karangan Abu Yaqub Al-Kuwailini. Itu kalau dari kalangan Syiah. Selain kitabnya yang lain seperti Al-Ibtisar dan yang lainnya. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya seperti kita ini alhamdulillah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya ya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Itu rujukan utamanya itu dalam kaitan dengan hadis adalah Sahih Bukhari. Ya. Mungkin di antara pemirsa Pak Andre ada yang belum tahu apa sih bagaimana kitab Sahih Bukhari. Nah, ini ini adalah kitab namanya Sahihul Bukhari. Ya, karangan Imam Bukhari yang sangat terkenal ahli di dalam bidang hadis. Ini semuanya ada 4 jilid, cuma karena dasar ini di jilid pertama, jadi ya saya bawa ini jilid pertama. Ini namanya kitab Sahih Bukhari. Nah, kemudian kita lanjutkan di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada keterangan atau ada hadis. Jadi penjelasannya adalah apabila kita makan disunatkan memulainya dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan teks hadisnya supaya lebih yakin juga ya. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang hanya membaca terjemahannya aja. Menurut saya kalau dalam bidang ilmiah kalau hanya sekedar baca terjemahannya aja, teksnya Arabnya nggak ditulis, memang boleh gitu. Tapi kayaknya kurang sempurna, kurang afdol lah. Jadi kenapa misalnya kita bisa baca teks Arabnya, apalagi sudah tertera di sini, nggak dibaca. Makanya kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. An Wahb bin Kaisana qala Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin wa ma'hu rabibuhu Umar bin Abi Salamah. Faqala sammillah wa kul mimma yalika. Rawahul Bukhari. Artinya dari Wahab bin Kaisan ia berkata, pernah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah makanan dan besertanya anak tirinya yang namanya Umar bin Abu Salamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebutlah nama Allah dan makanlah makanan yang dekat kepadamu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari terdapat dalam kitab Sahih Bukhari di juz 3 ya, halaman 291. Jadi hadis ini Pak Andre dan pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita memahami bahwa Rasulullah SAW pernah didatangkan sebuah istilah makanan dan beserta beliau itu ada robib, itu artinya anak tiri. Jadi Rasulullah SAW itu kan pernah ya menikahi istri daripada setelah wafatnya Abu Salamah itu kan istrinya ditikah oleh Rasulullah SAW dan terkenal namanya Ummu Salamah. Nah, Abu Salamah dan Ummu Salamah ini rupanya punya anak namanya Umar. Ya, bukan Umar bin Khattab yang terkenal Khulafaur Rasyidin yang kedua ya, khalifah yang kedua, akan tapi ini namanya anak dari Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah yang ditikah oleh Rasulullah SAW ini punya anak namanya Umar. Nah, ketika Rasulullah dikasih makanan dan di sampingnya ada anak tirinya yang bernama Umar tadi, Rasulullah kemudian menyuruh kepada anak tirinya yang bernama Umar tadi, samillah, sebutlah nama Allah, wakul mimma yalik, itu dan makanlah sesuatu yang dekat denganmu. Jadi ketika misalnya ada makanan banyak, petunjuk Rasulullah yang paling dekat aja, yang paling dekat ya kita makan. Jangan istilahnya istilah bahasa Sunda itu jangan ngarongkong ya. Ya, ini dalam segi etika kurang bagus. Maka Rasulullah memberikan uswah hasanah, suri toladan kepada kita. Baca dulu basmalah dan makanlah yang dekat denganmu.
Nah, ini menjadi dasar kepada kita bahwa ketika kita mau makan atau katakanlah makanan apa, kita disunahkan membaca ya basmalah. Ada juga yang makan bagi Ya. kalau ada pertemuan prasmanan teman-teman atau gimana itu, ada juga yang makan tuh satu piring itu bukan diambil dari pinggirnya dulu, tapi langsung diaduk. Ya, padahal dengan banyak orang. Iya. Nah itu yang nggak boleh ya, kan harusnya paling deket, dikit-dikit dulu baru sampai habis. Ya sampai habis. Apalagi misalnya kita kadang-kadang kan maaf ya, di satu tempat ketika ada maulid lah, kita acara maulid misalnya atau Isra Miraj, kadang-kadang kan habis ceramahan itu dikasih ada semacam apa ya, baki ya, baki itu baki, kemudian kita di situ makan rame-rame. Nah tentunya kita makan ya yang dekat dengan yang kita, apalagi misalnya main banyak orang aja. main nyolong campur aduk aja, sehingga kan mungkin ada kita seneng, tapi kan teman kita mungkin tentu. cara seperti itu nggak senang, akhirnya menjadi yang tadinya lapar kadang-kadang menjadi jadi nggak nafsu. Karena ada seseorang yang katakanlah punya istilahnya cara sendiri, padahal yang lain nggak pas, menurut yang lain seperti itu. Ada juga yang makan sendiri, tapi bukan ngikutin bagaimana petunjuk Rasulullah dari pinggir, tapi kadang-kadang langsung diambil tengah. Kadang-kadang diambil yang lebih jauh lagi, itu juga nggak dibenarkan ya. Nah itu bukan petunjuk atau bimbingan Rasulullah. Harusnya yang pinggir dulu, yang dekatlah dengan kita dulu. Ya. Kemudian Pak Andre, kita lanjutkan. Imam Al-Qastolani, seorang ulama besar dari Mesir, ya, ketika mengomentari sabda Rasulullah SAW, Sammillaha, ya, artinya sebutlah nama Allah. Beliau berkata sebagai berikut: wa aqalluhu kama qalahu Nawawi bismillah, wa afdaluhu bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kita baca terjemahnya. Ya, menyebut nama Allah itu sekurang-kurangnya atau istilahnya minimalnya, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Nawawi, yaitu mengucapkan Bismillah, itu sekurang-kurangnya. Afdalnya ialah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dibaca ya di dalam kitab namanya Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari di juz ke-8 halamannya 211. Ya. Jadi itu Imam, nama lengkapnya Imam Syihabuddin Al-Qastolani ini pensyarah kitab namanya Sahih Bukhari. Jadi selain Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari dengan namanya Fathul Bari, yang alhamdulillah ada di sini ya, perpustakaan pribadi saya 18 jilid tebalnya. Ada juga syarah yang lain, uraian yang lain namanya Irsyadus Sari. Nah, mungkin juga perlu saya kemukakan atau informasikan apa sih atau mana kitab Irsyadus Sari ini, karena mungkin di antara pemirsa ini kan mungkin hanya ada yang baru dengar nih. Artinya kitabnya belum punya, tapi baru dengar Irsyadus Sari ini, baru dengar. Karena mungkin kalau yang namanya Sari, ya Ibu Sari mungkin banyak ya. Bahkan di daerah itu Pak Andre ada namanya Ibu Sari yang suaminya Sarimin. Kadang-kadang ada suka mirip ya. Ada teman saya, sahabat saya namanya Ibu Mahmudah, punya suami sahabat ya saya juga, Bapak Ustadz Mahmud ya. Ada lagi misalnya Hamidah punya suami Abdul Hamid ya. Bahkan dalam episode yang pertama mungkin gubernur dulu yang DKI mengutus saya ya waktu musabaqah di tingkat nasional, hafalan 30 juz dan tafsir bahasa Arab itu gubernurnya Pak Suprapto, istrinya Ibu Suprapti ya. Nah, kaitan dengan masalah Irsyadus Sari ini, mungkin masyarakat kita terutama yang belum mengkaji, katakanlah belum mondok di pesantren ya, sehingga belum tahu namanya Irsyadus Sari mana. Nah, ini saya alhamdulillah punya kitabnya
Itu judulnya adalah Irsyadus Sari li Syarhi Shahihil Bukhari. Ya, namanya. Kalau bahasa Indonesianya Pak Andre, Irsyadus Sari ini memberikan bimbingan kepada orang yang menempuh ya jalan keagamaan untuk memperjelas kitab Sahih Bukhari. Ini semuanya sebenarnya 10 jilid. Ada kitabnya di sini 10 jilid, cuma karena ada di sini ada di jilid ke 7 ya, ke 8. Ada jilid yang ke 8 halaman 211. Ini jilid 8 halaman 211. Itu kata beliau bahwa minimal ketika membaca, kita mau makan itu bacanya minimal bismillah. Tapi akmal itu maksudnya kesempurnaannya, lengkapnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perlu mungkin saya tegaskan di sini Pak Andre, ada sebagian saudara kita, teman kita lah, sahabat kita yang kukuh ketika makan itu enggak mau menambah dengan ar-Rahmanir-Rahim. Jadi mencukupkan diri dengan bismillah aja. Bismillah aja. Karena alasannya Nabi sendiri mengatakan samillah, sebutlah nama Allah. Jadi ketika sebutlah nama Allah, sahabat saya ini dengan agak keras dan agak ngotot begitu, ya cukup dengan bismillah aja. Enggak usah dilanjutkan ar-Rahmanir-Rahimnya. Iya. Nah ini kan berarti bertentangan pendapat dia itu dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qastolani atau Syihabuddin Al-Qastolani, dan mengutip juga dari keterangan Imam Nawawi di dalam kitabnya Irsyadus Sari ini. Bahkan Pak Andre sebagai istilahnya penguat juga mungkin keterangan bahwa sunatnya atau afdolnya menambah ar-Rahmanir-Rahim setelah bismillah tadi. Saya juga punya kitab, judulnya adalah Nuzhatul Muttaqin. Nuzhatul Muttaqin ini syarah Riyadhus Shalihin. Dan yang saya miliki di pustakaan pribadi ini ada 2 syarahnya. Pertama Dalilul Falihin Lituruki Riyadhus Shalihin, 4 jilid tebalnya, karya Imam Ibnu Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki, ya, wafat 1057 Hijriah dari Mekah. Namun ada lagi yang baru ini, judul kitabnya Nuzhatul Muttaqin sebagai syarah Riyadhus Shalihin. Ini 2 jilid tebalnya. Nah, di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin sebagai syarah dari Riyadhus Shalihin, saya bacakan di sini bahwa setelah dikutip ya hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW dari Umar bin Abi Salamah ini, kemudian pengarang kitab ini berkata begini, watahsulu at-tasmiyah, ya, watahsulu tasmiyah itu biqauli bismillah fa in atba'aha birrahmanirrahim kana hasanan. Artinya apa? Artinya watahsulu tasmiyah, dan berhasil katakanlah melafazkan basmalah itu atau menyebut nama Allah Ta'ala itu dengan apa? Biqauli bismillah, dengan ucapan bismillah. Jadi artinya begini, kalau Pak Haji Andre atau pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, ketika mau makan misalnya, mau minum misalnya, hanya sekedar ucapan bismillah langsung minum atau bismillah langsung makan, itu kesunahan dari Rasul sudah dapat. Artinya tidak salah. Betul. Sudah dapat, artinya tetap berpahala. Cuma di sini dilanjutkan fa in atba'aha birrahmanirrahim kana hasanan. Namun seandainya dia mengikutkannya, mengiringkannya dengan ucapan ar-Rahmanir-Rahim, yakni enggak hanya sekedar bismillah berhenti, tapi bismillahirrahmanirrahim kana hasanan, tentu yang demikian itu cakep. Ini menurut pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin, bukan pendapat Ahmad Dimyati Badruzzaman ini. Cuma saya membacakan dari ahli hadis, dari orang yang betul-betul pakar di bidang hadis seperti itu, ya. Nah, ini jadi artinya tidak tepat kalau ada sahabat saya atau karena ustadz lah di YouTube yang berkata ya bahwa masalah basmalah
ucapan ketika makan atau minum tadi cukup dengan Bismillah. hanya Bismillah aja. Tapi memang boleh seperti itu juga. Tapi itu kan akal, itu artinya minimal. Iya. Tapi akmal, afdol, yang sempurna dan lebih utama ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Itu lebih sempurna artinya. Itu Pak. lebih Iya. sempurna. Itu dalilnya bacaan basmalah. Iya. Kemudian Pak Andre, ya sebenarnya hadis tadi belum menjawab kepada pertanyaan inti. Ya, itu hanya mukadimah bahwa ketika kita mau makan atau minum hendaknya membaca basmalah. Apakah Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian hadis yang berikutnya ini baru mungkin menjawab permasalahan bagaimana kalau di pertengahan. Tuh. Ya, Yang ini lupa tadi ya. yang lupa Oh, ada tadi. yang lupa. Jadi di awal di awal istilahnya makan atau minum lupa, tapi setelah di tengah-tengah makan ya baru Baru ingat. teringat. Nah, itu yang dalil yang sekarang akan kita kaji nih, Iya. kita akan baca. Ya, kemudian kita lanjutkan atau mengucapkan lafaz bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, jadi kan tadi bisa bismillah saja, bisa yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Ini hasanan yang cakep, Iya. ya. Artinya menurut lebih afdol. Nuzatul Mutakin yang afdol, akmal yang sempurna. Nah, kemudian kita lanjutkan bisa juga kalau di pertengahan kita di tengah-tengah makan baru ingat, itu ucapannya itu adalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Menyebut ya, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Nah, ini kenapa misalnya ucapan seperti itu dasarnya apa? Nah, dasarnya ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Imam Abu Dawud. Jadi bunyi hadisnya An Umayyah bin Mahshi. Wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammi hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu falamma dzakara asmallahi azza wa jalla istaqa'a ma fi batnihi. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Artinya dari Umayyah bin Mahshi, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan ada seorang laki-laki sedang makan namun tidak membaca bismillah hingga makanannya tinggal satu suap lagi. Jadi tinggal satu suap lagi, baru ingat rupanya. Ya, tatkala orang itu mengangkat suapan yang terakhir ke mulutnya, ia mengucap bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Nabi Muhammad SAW tertawa. Ya, kemudian bersabda, setan itu senantiasa makan berbarengan dengannya. Maka tatkala ia menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia dan Maha Agung, setan memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Ini ada di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan bisa dibaca oleh pemirsa di dalam kitab Sunan Abu Dawud juz ketiga halaman 347 sampai halaman 348 hadisnya. Mungkin pemirsa juga ingin tahu ya Sunan Abu Dawud itu yang mana ya, bagaimana? Nah, ini kitabnya. Ya, jadi kitab ini Sunan Abu Dawud yang saya miliki Pak Andre ada 2 jilid tapi 4 juz. Karena satu jilidnya itu 2, jadi artinya 2 juz. Jadi karena 2 jilid berarti 4 juz ya. Nah, di jilid atau di juz yang ketiga halaman 347 sampai 348 ada hadisnya. Jadi kalau saya simpulkan bunyi hadisnya itu bunyi hadisnya adalah ketika ada seseorang yang makan, rupanya Rasulullah SAW juga menyaksikan begitu. Cuma nggak baca basmalah, tapi di akhir-akhir makannya bahkan satu suap lagi mau dimasukkan ke mulutnya baru ingat.
Akhirnya dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Iya. Rasulullah mendengar seperti itu, Ketawa. dohika itu tertawa. Mungkin ya Rasulullah merasa mungkin ada senang gimana. Dan tadi kamu nih lupa seolah-olah gitu kan, waktu mau makan nggak baca, sekarang baru ingat nih, baru sadar. Akhirnya Rasulullah senyum ya, tertawa. Kata Rasulullah SAW, tadi itu setan ketika kamu makan bareng-bareng dengan kamu makan. Maka setelah kamu membaca ya basmalah tadi, maka dimuntahkan lagi yang ada di perut setannya tadi. Ya gara-gara kamu membaca basmalah. Jadi artinya kalau makan gitu tidak mengerjakan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, itu bisa diartikan makanan kita itu masuk dimakan setan gitu. Ya, Kalau jadi hadis ini berdasarkan hadis ini, jadi setan itu berbarengan makan dengan kita. Iya. Makanya jadi kurang Satu berkah. piring, satu piring. dengan kita. Jadi Ya. makanya enggak berkah ya, mungkin makanan karena kan enggak baca basmalah tadi. Terus yang kedua, Pak Andre tadi ada hadis yang halaman 72 ya. Ya. Karena lafadznya itu bisa bismillahi awwalahu wa akhirahu, bisa juga Pak Andre dengan mengucapkannya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, mengenai masalah dalil ucapan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ketika di pertengahan kita makan atau minum, ini dalilnya ada di dalam kitab namanya Sunan Tirmizi. Ya, Sunan Tirmizi. Nah, Sunan Tirmizi itu mungkin di antara pemirsa ada yang belum tahu. Nah, ini namanya Pak Andre ya Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi ini hadis-hadis Nabi, kumpulan koleksi hadis-hadis Nabi dan tebalnya sampai 5 jilid. Ini di juz salis ya, juz ketiga sesuai dengan rujukan. Itu Sunan Tirmizi. Artinya kita ketika menyebutkan kitab ini bukan hanya istilahnya katakanlah hanya omdo gitu, atau misalnya hanya kita cari pustakaan, kitabnya nggak punya, tapi alhamdulillah apa yang kita temukan ini memang kitabnya itu udah siap gitu. Jadi ada bukti kitabnya. Jadi ada bukti kitabnya, jadi itu lebih meyakinkan dibandingkan dengan cuman ucapan-ucapan aja. Nah, di dalam kitab Sunan Tirmizi ini kita bisa baca hadisnya Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza akala ahadukum ta'aman ya falyakul bismillah, fa in nasiya fi awalihi falyakul bismillahi fi awalihi wa akhirihi." Nah, ini dasarnya hadis Imam Tirmizi dan menyebut ya Tirmizi juga bisa 3 wajah. Ini dalam kitab Dalil Falihin namanya Pak Andre, itu bisa Tirmizi, bisa Turmuzi, bisa Tarmizi ya. Itu boleh aja ya. Jadi boleh ada 3 wajah lah gitu. Tapi yang masyhur Tirmizi. Ya, nama ulama yang dinisbahkan kepada Tirmiz, nama kampung kelahirannya. Ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan, kita terjemahkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang kamu memakan makanan, maka ucapkanlah lafaz bismillah. Jika lupa membacanya di permulaan makan, maka ucapkanlah dengan lafaz bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, ini sebagai dasar bahwa ketika kita lupa di awal makan, ingat-ingat di tengah-tengah makan, maka bisa ucapannya itu bisa dua versi, 2 macam. Bisa bismillahi awwalahu wa akhirahu berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud yang tadi sudah kita bacakan. Yang kedua, bisa dengan mengucapannya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Yang mananya hampir sama, yakni dengan menyebut Allah di awalnya dan di akhirnya. Yang versi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ada di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ya dari Siti Aisyah. Kalau yang bismillahi awwaluhu wa akhirahu riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Umayyah bin Mahsyi namanya. Nah, itu dasarnya. Kemudian sebagai pelengkap dari kitab fikih ya. Tadi kan saya sudah katakan untuk memperkuat dasar itu selain Al-Qur'an kalau ada kita kemukakan, kemudian hadis. Nah, setelah itu kalau ada dari kaul ulamanya untuk mempertegas kita kemukakan.
Nah, di dalam kaitan dengan masalah makan atau minum yang lupa di awal membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, kita kemukakan di sini tentang sunat hukumnya membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu walaupun makannya telah selesai. Ya, Imam Ibrahim Al-Bajuri dengan tegas telah berkata. Jadi beliau ini mempertegas Pak Andre, bagaimana kalau misalnya tadi kan hadis itu udah berkenan, habis. Kalau hadis itu menyatakan tentang pertengahan atau katakanlah masih ada satu suap lagi, masih sunat kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, sekarang Imam Ibrahim Al-Bajuri, seorang ulama dari Bajur itu dari Mesir ya. Rupanya tokoh-tokoh di Mesir ini karena ada Universitas Al-Azhar yang sekarang ini usianya lebih dari 1000 tahun. Jadi Universitas Al-Azhar, dan alhamdulillah Pak Andre tahun 2015 tahusan binikmah karena ada umroh plus Kairo. Jadi saya berkunjung ke sana, ya, Universitas siaran. Al-Azhar, selain ke muminya Fir'aun juga ke kuburan Imam Syafi'i dan kuburan-kuburan yang lainnya ya. Termasuk kepada kuburan yang Imam Busiri yang ada di Mesir. Nah, kemudian Imam Ibrahim Al-Bajuri ini ketika membahas bagaimana sekarang kalau misalnya sudah selesai makannya baru ingat. Nah, apakah masih disunatkan membaca ini juga, jadi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, sedangkan makannya atau minumnya udah selesai. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, di sini oleh beliau dijelaskan fa innahu ya'ti biha walau ba'dal farogi minhu liyataqayya asyaitonu ma akalahu. Ini argumen beliau atau katakanlah fatwa beliau, seorang ulama besar Pak Andre dari Bajur Mesir yang terkenal dengan Ibrahim Al-Bajuri. Ini juga mungkin pemirsa ingin tahu yang kitabnya Ibrahim Al-Bajuri yang namanya Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 54 itu apa kitabnya? Ini namanya Hasyiah Al-Bajuri ya. Ya, kitab fikihnya yang cukup tebal, bahkan semuanya 2 jilid. Ini jilid yang ke-1, yang pertama adalah namanya Hasyiah Al-Bajuri. Jadi beliau berkata di dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 54 ya, yang artinya tadi kan bahasa Arabnya sudah dibaca apa ya? Sudah. Ya, fa innahu ya'ti biha walau ba'dal farogi minhu liyataqayya asyaitonu ma akalahu. Artinya sekalipun makan telah selesai, sunat membacanya agar setan memuntahkan makanan yang dimakannya, dalam kurung bersamanya. Jadi kata beliau, kalaupun misalnya kita lupa terus sampai akhir makan baru ingat. Makan yang terakhir mungkin sudah kita tanya mana itu yang namanya tisu ya, katanya udah bersih-bersih baru ingat. Tadi baca basmalah minimal juga lupa, bismillah juga enggak terucap. Yang tengahnya juga lupa. Tengah-tengah juga kita lupa. Udah serbet-serbet istilahnya. Yang tinggal satu suap juga lupa. Udah lupa. Nah, bagaimana? Apakah masih dibaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu? Kata beliau, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri dari Mesir tadi, tetap sunat dibaca aja supaya setan yang tadi ikut dengan makan dengan kita biar muntah. Apa yang ada sudah ya makan di perutnya itu. Nah, ini pentingnya basmalah. Nah, kemudian Pak Andre sebagai di akhir episode ini barangkali ada tambahan tentang pentingnya kita membaca basmalah di waktu makan, bahkan ketika kita mau hubungan suami istri juga itu jangan lupa ya. Saya ingatkan pemirsa terutama yang pengantin baru misalnya ya, ada kan pengantin itu ada 2 Pak Andre. Ada pengantin baru, ada pengantin bari. Bari ini bahasa Sunda ya. Nah, saya dari daerah Sunda, asal saya. Jadi ada bari, ada baru. Pengertiannya kalau yang pengantin baru ya pengantin yang baru lah, baru nikah gitu. Tapi kalau yang bari ini artinya yang sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun nikahnya, itu namanya pengantin bari. Nah,
kaitan dengan masalah ini ketika mau hubungan ini saudara tambahan, tapi menurut saya ini penting tambahan ilmu ya, karena ada hubungan juga relevansinya dengan bacaan basmalah. Iya. Ini di dalam kitab yang berjudul Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi Laqtul Marjan ini kalau bahasa Indonesianya memungut inten berlian, fi Ahkamil Jan dalam membicarakan hukum-hukum yang ada hubungan dengan jin. Iya. Jan ini ya zaman dari ya jin. Jadi yang ada hubungan dengan jin atau katakanlah setan ya. Nah, alhamdulillah buku ini sebagai mungkin informasi kepada Pak Andre dan Pak Mirsa, ya, saya beli cukup lama, yaitu tahun 1987. Nah, jadi kaitan dengan waktu kita ada refreshing di Tanah Suci itu, ya alhamdulillah ya, kita ketemu dengan mantan Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Ki Haji namanya Said Agil Al-Munawar MA. Yeah. Jadi beliau waktu itu tahun 87 masih belum doktor, masih sedang persiapan untuk disertasi dalam bidang usul fikih, dan beliaulah yang membawa saya sampai 2 kali ke Syekh Yasin Al-Padani untuk kita mendapat ijazah baca Al-Fatihah. Jadi di Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Yasin Al-Padani ini terkenal pakar hadis ya, asli dari Padang, namanya Al-Padani ujungnya. Syekh Yasin Al-Padani. Beliau juga ahli ya, ilmu-ilmu agama yang lainnya, dan setiap ya kajian kitabnya itu punya sanad yang nyambung sampai Rasulullah. Jadi kalau misalnya beliau punya kitab Bukhari ini, nah dari guru beliau tuh sampai Rasulullah nyambung ya. Kita pikir ini sampai Rasulullah nyambung ya. Nah, saya dipertemukan oleh beliau mantan Menteri Agama ini dengan Syekh Yasin Al-Padani, dan beliaulah yang istilahnya membawa saya ke toko kitab untuk beli ya kitab di sana. Tidak kurang 12 judul kitab yang saya beli. Nah, di antaranya yang judulnya Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan. Memungut intan berlian dalam hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah jin. Nah, di dalam kitab Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan ada hal yang penting yang dikutip dari Imam Mujahid. Mujahid ini seorang ulama tabi'in yang berguru kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri berguru kepada Rasulullah, ya, jadi dekat sekali dengan Nabi. Ya, cuman beliau nggak pernah bertemu dengan wajah Nabi karena Nabinya baru meninggal. Nah, ketemunya dengan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kata Imam Mujahid, qala idza jama'a ar-rajulu ahlahu walam yusammi, ya, yusammi ini majzum dengan lam. Dalam Imriti dikatakan wajad muhbilam wala maqad wajab wala qalam wajad muhbilam wala maqad wajab wala dengan alat talab. Jadi jazm yusami ini dengan adanya lam tadi, cuman karena disebutnya fiil yang mu'tal akhir, tanda jazmnya dengan membuang huruf elat iya menjadi walam yusami. Artinya barang siapa yang berjima, ya, berjima itu berhubungan intim atau istilahnya tim Swiss. Apa itu tim Swiss, Andre? Ya, hubungan intim suami ya istri, walam yusami, namun dia tidak membaca basmalah. Ya, tidak membaca basmalah. Intawal janu ala ihlilihi pajama'a mahu. Maka si jin itu, setan tadi akan istilahnya intawa yantawi itu ya akan ya melingkar merapat dengan ya katakanlah zakarnya atau yang punyanya itu ya, di mana pajama'a mahu, maka si jin juga ikut berjima, ikut berhubungan besertanya. Artinya beserta suaminya itu ketika berhubungan intim dengan istrinya. Gara-gara nggak baca basmalah. Hanya karena nggak baca basmalah. Nah, harusnya kan petunjuk Rasulullah ketika berhubungan intim itu baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, jabnina syaiton wa janabi syaitona ma rojaktana ya. Jadi ada bismillah dulu sebelumnya. Nah, ketika enggak membaca basmalah tadi, kata Imam Mujahid, maka ya jin ya atau setan ini akan ikut ya bareng dengan suaminya tadi. Ya, artinya itu jin yang tidak taat, disebut setan ya Pak. Kalau yang jin taat kan enggak ya, sebut jin muslim. Jin muslim ini yang enggak taat ini ya, artinya jadi setan itu setan yang selalu ikut bersama kita untuk menggodanya gitu. Menggoda. Termasuk yang tidak baca basmalah ya, jadi akan menjadi hal-hal yang merugi untuk kita. Nah, oleh karena itu memang ya basmalah ini penting
sebelum makan, sebelum tidur, bahkan sebelum hubungan ya suami istri, Iya. saya anjurkan, saya informasikan ini supaya jangan lupa. Jangan lupa pemirsa, insya Supaya Allah. setan itu tidak istilahnya ngintil-ngintil terus. ikut bersama Jadi kita, kita, istilahnya. ya menghindar ketika Iya. dibacaan bismillah itu minimal. Ya kalau sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di tengah-tengah atau misalnya setelah selesai makan baru ingat, bisa dua versi, bisa bismillahi awwalahu wa akhirahu, bisa versi yang kedua bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Itu semuanya berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipertegas oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri. Iya, subhanallah. Bagi terima kasih atas kajiannya. Mudah-mudahan pemirsa juga tidak selalu lupa untuk membacakan basmalah setiap apa aja, bukan masalah makan aja, setiap kegiatan apa aja ya. Apalagi urusan tadi makan yang udah ditanyakan oleh jamaah, ternyata nggak boleh diremehkan lagi. Jadi kalau kita makan nggak pakai basmalah berarti makanan kita dimakan setan juga ternyata. Iya, jadi nggak ada keberkahan. Nggak ada keberkahan. Dalam makan. Ya karena memang dengan adanya basmalah yang kita ucapkan, otomatis setan sendiri memuntahkan makanan yang sama-sama dimakan. Nah, yang sama-sama dimakan yang tadinya tidak pakai basmalah. Subhanallah bagi ternyata menyusun yang namanya pertanyaan basmalahnya ada rujukan kitab sampai 6 ya. Jadi tidak hanya satu dua kitab itu untuk membahas satu masalah aja. Dan itu betul-betul kita harus buka kitabnya. Subhanallah. Jadi kan memerlukan waktu dan kesabaran. Makanya untuk menulis itu kan ada 5K itu. 5K ya. Yang pertama harus ada kemauan, yang kedua kemampuan, yang ketiga kesempatan, yang keempat kesabaran, keuangan, yang kelima keuangan. Karena perlu rujukan-rujukan. Kitab ini kan harus dibeli. Ya, kalau dan kita belinya jauh, nggak di sini. Jauh di Mekah segala kan harus pakai dana. Apalagi kalau misalnya sengaja kita ke Mekah sendiri ke sana, biaya berapa? Mahal. Satu kitab berapa biayanya kan gitu ya. Itu makanya alhamdulillah dengan adanya ya seperti ini mudah-mudahan pemirsa jadi lebih yakin, lebih mantap lagi. Terima kasih. Baik. Pemirsa, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan insya Allah kita berjumpa kembali dalam kajian berikutnya Umat Bertanya Ulama Menjawab pada episode yang ke-12. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.